Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 462. Pertempuran. Hijau meluas ke batas penglihatan seseorang di atas hutan yang rimbun. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati, ombak hijau menyapu dengan suara tabrakan, pemandangan yang benar-benar luar biasa. Namun, suasana di atas hutan yang rimbun tampaknya telah membeku. 10 sosok diam-diam berdiri di atas hutan, mata sedingin es mereka terkunci pada sosok di depan mereka. Ada pancaran main-main dan sadis di mata mereka, seperti mata kucing yang mengintai tikus. Hehe, dari kata-katamu, sepertinya kamu sengaja menunggu kami? Salah satu dari 10 sosok tiba-tiba mengeluarkan tawa aneh sambil mengejek menatap Lindong. Kata-kata yang diucapkan oleh mantan hampir menyebabkan mereka kehilangan kendali dan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya periode berburu ini telah menyebabkan orang yang tidak beruntung ini kehilangan akal sehatnya. Lindong tersenyum, matanya perlahan memindai 10 sosok sebelum berhenti di Chen Mu dan sosok di belakangnya. Dengan indera energi mentalnya yang tajam, dia bisa merasakan sensasi berbahaya yang samar dari tubuh pria itu. Sensasi ini bahkan lebih intens daripada Chen Mu. Kekaisaran tebing iblis memang kuat, mata Lindong menyipit sedikit tapi dia tidak panik sama sekali. Jelas, dia sudah lama mengantisipasi situasi seperti itu. Lindong, aku sudah memberitahumu, orang harus tahu batasnya. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas kesulitan yang Anda alami hari ini. Mata Chen Mu dengan dingin menatap Lindong dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan berputar di dalam diri mereka. Serahkan kunci kuno misterius dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Tidak ada yang pernah berhasil bertahan hidup setelah membunuh seseorang dari kekaisaran tebing iblis kita. Anda tidak terkecuali. Chen Mu mengulurkan telapak tangannya dan menyatakan dengan acuh tak acuh. Kata-katanya tidak memberikan pilihan bagi Lindong untuk berbicara sendiri keluar dari kesulitan ini. Jelas, mereka bertekad membunuh Lindong. Lindong tersenyum sambil menatap Chen Mu sebelum tiba-tiba bertanya, jadi, berapa banyak pil nirvana yang kalian miliki? Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa pertanyaan Lindong benar-benar salah. Untuk sementara, bahkan Chen Mu tercengang. Namun, dia sepertinya mengerti bahwa niat tersembunyi di balik kata-kata Lindong tidak ramah. Segera, ekspresinya berubah suram. Saya akan menyerang tahap nirvana dan saya membutuhkan sedikit nirvana pills. Lindong dengan lembut tersenyum sambil berkata. Meskipun dia tidak menjelaskan lebih lanjut, ketika dia melihat ekspresi Chen Mu dan yang lainnya berubah, dia menebak bahwa mereka juga mengerti apa yang dia maksud. Haha, anak yang menarik. Namun, seseorang seperti Anda ditakdirkan untuk mati muda. Saya memiliki 150.000 pil nirvana bersama saya. Jika Anda yakin bahwa Anda cukup mampu, Anda dapat mencoba menerimanya. Orang yang berbicara kali ini adalah seorang pria yang berdiri di belakang Chen Mu dengan pupil segitiga. Pupil matanya dengan lembut menyusut saat dia menatap Lindong, sementara senyum palsu tergantung di senyumnya. Ini sebenarnya pertama kalinya dia melihat seseorang mencoba menargetkan kekaisaran tebing iblis mereka. 150.000. Kamu adalah domba yang cukup gemuk. Lindong tertawa. Namun, ketika mereka melihatnya tertawa, para praktisi elit Devil Cliff Empire segera menggelengkan kepalanya. Mereka semua berasumsi bahwa orang itu mungkin sudah pikun. Chen Mu, selesaikan masalah yang kamu tinggalkan. Sisanya dari Anda akan menjaga daerah ini. Saya tidak ingin melihat kecelakaan yang tidak terduga terjadi hari ini. Pria dengan pupil segitiga itu melirik Lindong dan sepertinya dia tidak tertarik untuk berbicara dengan orang yang tidak stabil mentalnya. Segera, dia melambaikan tangannya sambil berkata dengan santai. Ya, Senior Lady ya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, praktisi elit Devil Cliff Empire lainnya langsung merespon. Setelah itu, mereka semua menabrak mereka, sebelum mereka membentuk formasi defensif dan menjebak Lindong di dalamnya. Berkat formasi mereka, sangat sulit bagi Lindong untuk melarikan diri. Chen Mu menarik napas dalam-dalam,
sebelum ekspresinya langsung menjadi gelap. Kemudian, dia perlahan berjalan maju, sementara suaranya terdengar, "Lindong, kamu mengejutkanku ketika kamu maju ke master simbol surgawi. Namun, jika Anda yakin itu cukup untuk memungkinkan Anda bertarung dengan kekaisaran tebing iblis saya, izinkan saya memberitahu Anda ini, Anda terlalu naif. Saat situasinya berdiri, bahkan jika kamu berlutut dan menyerahkan kunci kuno misterius, kamu harus membayar harga untuk menantang dan tidak menghormati kekaisaran tebing iblisku. Karena itu, kamu harus mati." Chen Mu tiba-tiba mencengkram telapak tangannya, sebelum niat membunuh yang kuat menyembur keluar dari matanya. Pada saat yang sama, gelombang kejut Yuan Power-nya yang tangguh juga membanjiri. Meskipun mereka berdua praktisi panggung nirvana, kekuatan Chen Mu ternyata beberapa kali lebih kuat dari Li Pan. Astaga! Gelombang kejut Savagi Yuan Power menyapu saat sosok Chen Mu melintas. Setelah itu, sosoknya tiba-tiba melonjak sebelum sosok buram muncul. Namun, sosoknya sudah muncul di belakang Lindong seperti hantu. Kemudian, Yuan Power secepat kilat berkonsentrasi pada telapak tangannya, sebelum dia dengan kejam membantingnya ke kulit kepala Lindong tanpa sedikit pun belas kasihan. Bang! Namun, serangan Chen Mu tidak mendarat di tubuh Lindong. Itu karena saat serangannya setengah inci dari kulit kepalanya, energi mental yang tangguh menyembur keluar dan membentuk penghalang, yang berhasil menangkis serangan itu. Ketika dia melihat bahwa serangannya telah dihentikan, Chen Mu tidak terkejut. Segera, dia membalik telapak tangannya, sebelum Yuan Power berkumpul seperti badai. Akhirnya, dia meninju. Segel pemecah gunung. Segel buku jari biadab dengan kejam menghantam penghalang energi mental itu dengan cara yang mendominasi. Karena pukulan itu, penghalang itu langsung hancur berantakan. Namun, begitu segel buku jarinya merobek penghalang energi mental itu, kilatan dingin tiba-tiba muncul dari bawah. Namun, itu tidak menargetkan kepalan tangan, tetapi sebaliknya, itu terbang dengan lintasan yang aneh menuju tenggorokan Chen Mu. Mendengus. Ketika dia melihat perjuangan sia-sia Lindong, Chen Mu dengan dingin mendengus. Menggunakan bagian belakang telapak tangannya, kekuatannya yang tangguh dengan sungguh-sungguh menghantam kilatan dingin itu, sebelum dia berhasil menerbangkannya. Ketika dia melihat tindakannya, mata Lindong menyipit. Dengan jentikan pikirannya, Devouring Force menyembur keluar sebelum langsung melilit tombak tulang buaya surgawinya. Dalam hal ini, tombak tulangnya yang semula putih tiba-tiba berubah menjadi warna yang sangat gelap. Bang! Telapak tangan seperti baja Chen Mu mencengkeram tombak tulang yang marah itu. Namun, tombak tulang itu tidak mundur seperti yang dia duga, sebaliknya kekuatan hisap yang aneh meletus dari tombak tulang itu. Berkat kekuatan hisap itu, semua kekuatan Yuan yang melilit tubuhnya mulai menghilang secara diam-diam. Pemandangan aneh ini menyebabkan pupil mata Chen Mu menyusut dengan lembut. Seketika, dia mencoba melarikan diri dari gaya hisap itu, saat dia dengan cepat mundur. Sepertinya 500.000 pil nirvana itu terbuang sia-sia untukmu. Ketika dia melihat Chen Mu tiba-tiba mundur, Lindong tertawa terbahak-bahak. Segera, cahaya dingin menyembur ke matanya, sementara energi mental yang tangguh menyembur keluar dari istana niwananya. Segera, awan badai mulai berkumpul di langit, sementara guntur dan kilat berderak di tengah awan. Ekspresi Chen Mu muram. Ketika dia melihat fenomena misterius yang sedang terjadi, dia tahu bahwa Lindong mencoba menggunakan energi mentalnya untuk mengendalikan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Segera, dia dengan cepat mengambil langkah maju, sementara langkah kakinya tiba-tiba menjadi aneh. Jelas, ini adalah seni bela diri yang cukup kuat. Astaga! Langkah kakinya sangat aneh. Saat tubuh Chen Mu menggeliat, dia dengan cepat muncul di depan Lindong. Setelah itu, lengannya seperti pedang, saat Yuan Power yang biadab berkumpul di atasnya. Samar-samar, gelombang kejut yang sangat hebat muncul darinya. Pisau Yuan raksasa ekstrim. Mata Chen Mu dingin saat dia mengayunkan lengannya dengan keras. Setelah itu, semua udara di bawah lengannya tampaknya terkoyak, sementara parit selebar beberapa meter langsung terkoyak di hutan rimbun di bawahnya.
Di depanku, kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Bersiaplah untuk mati. Chen Mu menyeringai. Lengannya yang seperti pedang sangat cepat dan ganas. Bahkan Lindong hanya bisa melihat kilatan hebat di matanya, sebelum angin pedang yang hebat itu, yang bisa melukai praktisi panggung nirvana, mendarat di tubuh Lindong. Dentang. Begitu dia melakukan kontak, suara robekan tidak terdengar seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, suara logam yang jelas terdengar. Setelah itu, murid Chen Mu dengan keras menyusut ketika dia melihat ada cahaya hitam aneh di bawah kulit Lindong. Saat cahaya hitam itu menyembur keluar, itu benar-benar berubah menjadi rompi hitam di tubuh Lindong. Terlebih lagi, begitu angin pedang yang dahsyat itu menyentuh rompi hitam itu seperti melemparkan batu ke laut, karena tidak menimbulkan dampak sama sekali. Namun, apa yang benar-benar menyebabkan ekspresi Chen Mu berubah, adalah kekuatan hisap yang sangat kuat yang benar-benar meletus dari rompi hitam itu. Berkat kekuatan hisap itu, semua kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menghilang dengan cepat, sementara mereka terus-menerus menyembur ke tubuh Lindong. Anak itu cukup aneh. Pikiran ini melintas di benak Chen Mu. Segera, semua rambut di tubuhnya berdiri. Namun, saat dia hendak mundur dengan cepat, senyum dingin muncul di wajah Lindong. Ledakan. Di langit, kilat dan guntur bergemuruh, sebelum semua sambaran petir dengan cepat berkumpul bersama. Seketika, mereka berubah menjadi telapak tangan petir raksasa. Namun, kilat ini tidak berwarna perak, melainkan hitam pekat. Samar-samar, sensasi jantung berdebar muncul. Melahap telapak petir. Raungan yang dalam terdengar di hati Lindong. Segera, telapak tangan petir hitam itu tiba-tiba menyapu. Setelah itu, di bawah tatapan bingung dari para praktisi kekaisaran tebing iblis, itu dengan kejam menghantam Chen Mu, yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dong! Seketika, cahaya petir hitam menyapu hutan yang rimbun ini. Berdiri di dekatnya, ekspresi Lei Shi perlahan menjadi gelap saat dia menatap kilatan itu. Chapter 463. Lei Shi. Suara memekakan telinga yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di atas hutan yang rimbun, sebelum lingkaran cahaya hitam dengan cepat menyapu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di mana-mana lingkaran cahaya melintas, hutan lebat akan segera berubah hangus, pemandangan yang sangat mengejutkan. Bang! Saat lingkaran petir itu menyebar, sosok yang tampak mengerikan tiba-tiba melesat keluar dari dalam sebelum dia merobek hutan yang luas. Sepanjang jalan, dia langsung merobek parit hampir 100 meter dan menyebabkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya langsung hanyut. Sosok yang tertembak akhirnya berhasil menstabilkan dirinya dengan paksa. Setelah dia menstabilkan tubuhnya bergetar dengan lembut, sebelum gumpalan asap hitam muncul dari punggungnya. Bahkan auranya tampak meredup. Terbukti, dia terluka parah. Basci! Sementara tubuhnya gemetar, warna pucat yang mematikan muncul di wajahnya, sebelum dia tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Setelah itu, dia masih syok saat dia mengangkat kepalanya. Saat ia menatap sosok yang mengenakan rompi hitam, melayang di atas hutan, jelas bahwa dia tidak menyangka bahwa serangan Lindong sebenarnya biadab ini. Dia tahu bahwa yang terakhir telah maju ke Master Simbol Surgawi. Namun, meskipun Master Simbol Surgawi dapat mengontrol kekuatan Yuan antara surga dan bumi, mereka seharusnya tidak begitu kuat. Lebih jauh lagi, begitu dia diserang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa beberapa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah menghilang secara misterius dan ini tidak diragukan lagi menyebabkan luka-lukanya yang ada semakin memburuk. Saat cahaya petir yang tersebar luas itu berangsur-angsur menghilang, para praktisi elit Devil Cliff Empire di sekitarnya menatap Chen Mu yang tampak mengerikan, sebelum pupil mereka tiba-tiba menyusut. Segera, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka semua sangat menyadari kekuatan Chen Mu dan mereka tidak pernah mengira dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Karena itu, ketika mereka menoleh untuk melihat pemuda yang dikelilingi itu, mata mereka tidak memiliki nada mengejek seperti sebelumnya. Kali ini, jika mereka tidak siap secara serius, hasilnya mungkin sekali lagi melebihi harapan mereka.
Setelah keduanya saling melirik, mereka semua menoleh untuk melihat pria dengan pupil segitiga itu. Di bawah perhatian orang banyak, pria bernama Lei Shi itu mengalihkan perhatiannya sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong. Setelah itu, suaranya yang kasar terdengar. Akhir-akhir ini, ada banyak orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Saya tidak tahu bagaimana seorang praktisi yang baru-baru ini maju ke Master Simbol Surgawi, dapat benar-benar mengendalikan kekuatan alam yang begitu kuat. Lindong meliriknya sebelum dia dengan santai berkata, saya tidak berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Itu karena kekaisaran tebing iblismu terlalu arogan. Meskipun kalian kuat, kalian semua hampir tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan medan perang kuno. Di masa depan, Anda akan menemukan insiden serupa lainnya. Karenanya, tidak perlu terkejut seperti ini. Haha, itu harus aku akui. Lei Shen dengan lembut tersenyum. Dia sangat menyadari bahwa ada banyak kerajaan tangguh lainnya di medan perang kuno dan beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari mereka. Di medan perang kuno, ada banyak kerajaan dan praktisi kuat yang harus diwaspadai oleh kekaisaran tebing iblis kita. Namun, Anda bukan salah satu dari mereka. Lindong mengabaikannya saat dia dengan malas berkata, kamu harus menjadi orang berikutnya yang bergerak, kan? Saya ingin tahu berapa banyak pil nirvana yang Anda gunakan ketika Anda menyerang panggung nirvana. Lindong, jangan terlalu sombong. Aku belum kalah. Di bawahnya, sosok lain tiba-tiba melesat, sebelum Chen Mu yang tampak mengerikan muncul dan memelototinya dengan tajam. Geramannya yang dalam jelas menunjukkan bahwa dia masih menolak untuk percaya bahwa dia sebenarnya telah kalah dari Lindong. Sebelumnya, ketika dia pertama kali bertemu Lindong, Lindong harus mengandalkan boneka jiwa darahnya untuk bertarung melawannya. Namun, dalam waktu kurang dari 2 bulan, yang terakhir benar-benar berhasil mengalahkannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Chen Mu. Lindong dengan santai melirik Chen Mu. Serangan sebelumnya sangat kuat dan orang itu hanya memasang front yang kuat. Karena itu, jika dia benar-benar berani menyerangnya lagi, Lindong tidak keberatan membunuhnya secara langsung. Chen Mu, kamu bukan tandingannya. Bergabunglah dengan Lily dan yang lainnya dan atur formasi. Saya secara pribadi akan menanganinya. Sama seperti mata Chen Mu berubah merah darah, berdiri di belakangnya, Lei dia dengan santai berbicara. Ketika dia mendengar kata-kata Lei Shi, Chen Mu dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk menuruti instruksinya. Saat sosoknya melintas, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah sebelum dia dengan cepat mundur. Kemudian, dia bergabung dengan 8 dari mereka untuk membentuk formasi yang aneh. Sementara itu, orang yang berada tepat di tengah formasi sebenarnya adalah Lindong. Awalnya, kami tidak berencana menggunakan formasi ini. Namun, kinerja Anda terlalu mengejutkan. Selain itu, saya biasanya tidak suka mengambil risiko yang berlebihan. Jika kita gagal mencapai apapun setelah begitu banyak dari kita datang, kita tidak akan punya nyali untuk kembali. Tangan Lei Shi berada di belakang punggungnya. Pupil matanya menatap tepat ke arah Lindong, sementara aura sedingin es samar-samar muncul dari tubuhnya. Jumlah pil nirvana yang digunakan untuk menyerang panggung nirvana hanya berfungsi sebagai pengukur di antara para praktisi yang belum melewati kesengsaraan nirvana. Sayangnya untuk Anda, saya telah mencoba untuk menyerang kesengsaraan nirvana 2 bulan lalu. Ketika dia mendengar kata-katanya, pupil Lindong tiba-tiba menyusut, sebelum dia menatap tepat ke pria bernama Lei Shi ini. Kesengsaraan nirvana adalah pos pemeriksaan yang paling penting bagi setiap praktisi tahap nirvana. Hanya ketika seseorang selamat dari kesengsaraan nirvana, seseorang dapat menambahkan gelar tambahan ke gelarnya, 1 yuan. Perbedaan antara panggung nirvana 1 yuan dan panggung nirwana biasa hampir tidak signifikan. Tahap nirvana memiliki total 9 tahap. Artinya, setiap kali seseorang selamat dari kesengsaraan nirvana, kekuatannya akan melonjak dan mereka tidak dapat diucapkan dengan napas yang sama dengan mereka yang belum. Saat ini, Lindong baru saja maju ke Master Simbol Surgawi. Selanjutnya, berkat simbol melahap leluhurnya,
ia mampu mengaktifkan kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk mengalahkan praktisi panggung nirvana yang kuat seperti Chen Mu. Namun, jika dia bertemu dengan seorang praktisi yang selamat dari kesengsaraan nirvana, dia kemungkinan besar akan goyah. Justru karena ini, ketika Lindong mendengar bahwa Lei Shi telah benar-benar menyentuh kesengsaraan nirvana ini, yang menyebabkan sebagian besar praktisi panggung nirvana mengeluarkan air liur dan ketakutan, hatinya terkejut. Praktisi kekaisaran tebing iblis ini benar-benar terampil. Setelah dia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya, Lindong menarik kembali tatapannya sebelum dia berbalik ke Lei Shi dan tersenyum dan berkata, "Namun, saya percaya bahwa Anda seharusnya gagal." Kesengsaraan nirvana seperti nyala api yang merusak bagi praktisi panggung nirvana. Jika seseorang berhasil bertahan melaluinya, dia akan mengalami metamorfosis besar seperti dia terlahir kembali. Namun, jika seseorang gagal melewatinya, beberapa yang beruntung mungkin masih hidup, sementara sebagian besar dari mereka akan langsung kehilangan nyawa. Itulah alasan mengapa sebagian besar praktisi panggung nirvana mencintai dan takut akan kesengsaraan nirvana. Itu adalah cara sempurna bagi mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, untuk menjalaninya, seseorang harus mempertaruhkan nyawanya. Lindong jelas menyadari betapa kuatnya seorang praktisi panggung nirvana setelah selamat dari kesengsaraan nirvana. Berdiri di depannya, meskipun Lei Shi cukup kuat, dia masih tampak agak kurang. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, mata Lei Shi menyipit, sementara ekspresinya berubah sedikit muram. Sepertinya kata-kata Lindong telah mengenai tempat yang paling menyakitkan. Bagaimanapun, dia memang tidak berhasil ketika dia mencoba menyerang kesengsaraan nirvana. Meskipun demikian, dia cukup beruntung untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun aku tidak berhasil melewatinya, aku telah mendapatkan beberapa manfaat juga dan itu seharusnya lebih dari cukup untuk menjagamu. Lei Shi jelas kesal ketika dia dipaksa untuk membicarakan topik ini. Faktanya, bahkan kilatan dingin perlahan mengalir di pupil segitiganya. Chen Mu, saatnya untuk bergerak. Ketika mereka mendengar suara Lei Shi, kilatan buas melintas di mata Chen Mu dan yang lainnya. Setelah itu, kolom bercahaya Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar, sebelum semuanya saling bersilangan. Samar-samar, mereka membentuk jaring bercahaya yang menyelimuti seluruh domain ini. Hari ini, kamu tidak akan punya tempat untuk lari. Di kejauhan, jari Lei Shi tiba-tiba menunjuk Lindong. Segera, ekspresinya berubah muram, sebelum dia tiba-tiba maju selangkah. Setelah itu, udara di bawah tiba-tiba meledak, sebelum sosoknya menghilang dengan cara yang aneh. Dia sangat cepat. Murid Lindong dengan lembut menyusut. Begitu Lei Shi bergerak, itu segera menunjukkan perbedaan antara dia dan Chen Mu. Bahkan, sensasi yang terancam punah muncul di hati Lindong. Meskipun Lei Shi tidak berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana, dia masih seorang pria yang pernah mengalaminya sekali sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatannya secara alami jauh melebihi praktisi panggung nirvana biasa. Saat energi mentalnya perlahan menyebar, dalam contoh berikutnya, tubuh Lindong tiba-tiba menghindar. Ledakan. Tepat saat tubuhnya melangkah, cakar dingin dan berbisa tiba-tiba muncul di belakang punggungnya sebelum melewati bahunya. Tangan yang seperti cakar itu bergetar dengan frekuensi tinggi saat memegang kekuatan pembunuh yang mengkhawatirkan. Benar-benar master simbol surgawi. Setelah serangannya gagal, berdiri di belakang Lindong, Lei Shi tersenyum lembut. Segera, dia menyentakkan lengannya sebelum lengannya benar-benar mulai tumbuh dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, sebelum dia dengan kuat membanting lengannya ke dada Lindong. Ledakan. Suara yang dalam bergema, sementara semua udara di sekitarnya terlempar dengan paksa. Bahkan, Lindong terpaksa mundur beberapa langkah. Saat dia merasakan sensasi menyakitkan di dadanya, ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Sepertinya Lei dia akan menjadi musuh yang sulit. Hah! Ketika dia melihat bahwa Lindong tidak menderita banyak luka bahkan setelah dia dengan paksa menahan serangannya, Lei Shi tersentak kaget. Bahkan jika serangan ini mengenai praktisi panggung nirvana yang memiliki tubuh emas nirvana, yang terakhir pasti akan terluka. Namun, Lindong tampaknya bisa mengabaikannya.
Apakah karena rompi hitam itu? Mata Leishi menyipit saat dia melirik rompi hitam aneh di tubuh Lindong. Segera, dia menjilat bibirnya, sementara kilatan haus darah melintas di matanya. Aku ingin tahu berapa banyak serangan yang bisa ditahan oleh rompi hitammu. Terlepas dari trik apa yang Anda miliki, hasilnya tidak akan berubah. Lei dia menyeringai berbisa. Segera, tubuhnya tiba-tiba melesat, sebelum gelombang kejut yang mengkhawatirkan berputar di sekitar tubuhnya. Lindong melirik Leishi yang mendekat dengan cepat, sebelum dia melihat formasi yang menjebaknya. Setelah itu, seringai dingin muncul di wajahnya, sebelum dia dengan lembut berkata, itu mungkin tidak benar. Saatnya mengumpulkan jaring yang telah mereka pasang. Chapter 464. Melahap dunia. Jaring cahaya yang padat menyebar di langit. Seperti penjara yang kokoh, itu benar-benar menutup radius beberapa ratus kilometer. Formasi ini cukup spektakuler. Sepertinya Kekaisaran Tebing Iblis telah datang dengan persiapan kali ini. Bang-bang! Saat jaring cahaya menyebar, dua sosok saling bersilangan dengan kecepatan seperti kilat di atas hutan yang rimbun. Gelombang energi yang mengerikan meletus, menyebabkan gelombang hijau menyapu lautan hijau di bawah. Pada akhirnya, air pasang dihentikan oleh jaring lampu yang turun. Jelas, formasi ini cukup kuat. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa sengit pertempuran antara dua sosok ini, area di luar jaring bercahaya tetap setenang air yang tenang. Chen Mu dengan dengki melihat sosok di dalam jaring yang bersinar. Kinerja Lindong sudah pasti melebihi harapannya. Namun, tidak peduli berapa banyak yang terakhir berjuang hari ini, hasil akhirnya tidak akan berubah sama sekali. Bahkan praktisi panggung Nirvana tidak bisa lepas dari formasi ini. Selain itu, dengan tambahan Leishi dalam pertempuran ini, bahkan jika Lindong lebih kuat, dia akan kesulitan untuk melarikan diri dari kematiannya. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa keluar dari ini hari ini. Ledakan. Saat Chen Mu menggertakkan giginya, kedua sosok itu tiba-tiba terpental, masing-masing mendarat di lautan pepohonan, merobek celah raksasa melalui hutan lebat dalam prosesnya. Bajingan, kamu memang cukup mampu. Leishi menyentak tubuhnya, menyebarkan energi yang tersisa di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya ke arah sosok yang tidak terlalu jauh sementara matanya melonjak keheranan dan keseriusan. Mengingat kekuatannya saat ini, praktisi panggung Nirvana biasa tidak akan bertahan 10 ronde dalam pertarungan dengannya, namun Lindong mengandalkan energi mentalnya yang kuat sendirian untuk melawan Leishi sampai saat ini. Bagaimana ini tidak membuatnya takjub? Lindong menghela napas dalam-dalam saat Devouring Force menyebar di tubuhnya dan dengan cepat melahap kekuatan merusak yang mengamuk di dalam. Dia menundukkan kepalanya dan melirik armor pemakannya, memperhatikan beberapa retakan kecil di atasnya. Kemampuannya untuk menghadapi Leishi secara langsung sepenuhnya karena Devouring Armor ini. Tanpa itu, organ dalam Lindong akan hancur. Bagaimanapun, Leishi memang cukup tangguh. Matanya berbinar sedikit, Lindong mengangkat kepalanya dan menatap tak terlukiskan pada jaring bercahaya yang perlahan memanjang. Dia tahu bahwa Leishi hanya mencoba menghentikannya untuk memberi Chen Mu dan rekan-rekannya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan formasi. Karena formasi sekarang telah selesai, mungkin langkah mereka selanjutnya adalah membunuhnya. Kekaisaran Tebing Iblisku berfokus pada hasil, bukan prosesnya. Kami tidak punya masalah mengeroyok seseorang dengan nomor superior di pihak kami. Leishi terkekeh sinis ketika dia melihat Lindong memperhatikan jaring bercahaya di langit. Kamu memang jenius. Jika peristiwa di masa lalu itu tidak terjadi, aku mungkin akan merekrutmu ke dalam kerajaan Tebing Iblisku. Sangat disayangkan. Lei dia sepertinya merasakan sedikit penyesalan. Segera setelah itu, dia tersenyum lagi dan mengangkat telapak tangannya sebelum dia dengan santai berkata, lakukan. Saat Leishi menyelesaikan kalimatnya, mata Chen Mu dan rekan-rekannya menjadi muram tiba-tiba sementara seringai melintas di wajah mereka. Segel tangan mereka berubah dan jaring bercahaya besar mulai berkedip segera. Desir-desir. Saat jaring bercahaya menjentikan, banyak sinar cahaya keluar dari dalam dan merobek udara dengan kecepatan yang mengerikan. Kemudian, sinar cahaya turun dan menjebak Lindong dengan erat sebelum dia bisa melarikan diri.
Setelah sinar cahaya mengikat Lindong, mereka mulai berkedip lagi. Kali ini, sinar cahaya terwujud menjadi tombak bercahaya besar dan meledak ke arah Lindong dengan kejam. Ini sudah berakhir. Setelah melihat Lindong menjadi tidak bergerak, Dia bergumam pada dirinya sendiri sementara sudut mulutnya sedikit melengkung. Tombak bercahaya merobek langit dan disertai dengan gelombang energi yang berdebar-debar. Dalam sekejap mata, itu muncul 30 kaki di depan Lindong. Karena gelombang kejut yang kuat dari tombak yang bersinar, Devouring Armor Lindong mulai bergetar terus-menerus. Itu pasti merasakan serangan masuk yang mematikan. Mata Lindong terkunci pada tombak bersinar. Alih-alih mengandung rasa takut, matanya mengandung semburat keangkuhan. Kemudian lubang hitam mulai terbentuk dan meluas di depan tubuhnya dengan kecepatan kilat. Tombak bercahaya yang masuk langsung masuk ke lubang hitam. Tidak jelas, ledakan panik bisa terdengar dari dalam lubang hitam. Akhirnya, suara itu menghilang bersama dengan lubang hitam. Peristiwa tak terduga itu membekukan senyum di wajah Lai Shi dan rekan-rekannya. Kemudian, ekspresi wajah mereka menjadi semakin dingin. Aku sudah mengatakan bahwa aku telah menunggu lama untuk kalian semua. Di bawah tatapan dingin dari Lai Shi dan rekan-rekannya, Lindong mengangkat kepalanya dan memberi mereka senyum acuh tak acuh. Setelah melihat senyum Lindong, untuk beberapa alasan, hati Lai Shi tiba-tiba tenggelam. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Lindong tidak membuka mulutnya lagi. Tubuhnya sedikit bergetar dan kekuatan Devouring mulai meluas darinya secara diam-diam. Sinar cahaya yang mengikat tubuh Lindong meleleh dengan cepat seolah-olah itu adalah salju yang mengalami panas. Tidak peduli trik apa yang Anda miliki, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sendiri yang dapat menghentikan 2 pengepungan 2 tahap nirvana dan 8 praktisi tahap kuasi nirvana? Dia berteriak dengan nada mengerikan. Formasi semacam ini sudah cukup untuk membunuh praktisi panggung nirvana, bahkan jika Lindong memiliki Bloody Soul Puppet dan status Heaven Symbol Master, dia masih tidak memenuhi syarat untuk menghentikan formasi ini. Lindong mengendurkan pergelangan tangannya dan melontarkan senyum mengejek pada Lai Shi. Segera setelah itu, matanya mulai melonjak dengan ketegangan dingin. Karena kamu datang untuk memburuku, kamu seharusnya sudah merencanakan skenario terburuk. Itu karena kamu mungkin kehilangan nyawamu dalam misi kali ini. Hanya olehmu saja. Chen Mu terkekeh jahat. Hanya aku sendiri. Lindong mengangguk dengan serius. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba melakukan segel tangan. Pada saat yang sama, di jimat batu, Marten kecil yang sudah lama menunggu tertawa kecil dan cakarnya melakukan segel tangan yang mirip dengan milik Lindong. Ledakan. Saat Lindong dan Little Marten melakukan segel tangan yang sama, pada saat yang sama, hutan rimbun tiba-tiba mulai goyah. Setelah beberapa saat, hutan yang rimbun terkoyak dan kanopi kegelapan melonjak ke langit. Dalam waktu singkat, kanopi membentuk ruang kegelapan dan mulai menelan formasi jaring bercahaya. Perubahan situasi yang tiba-tiba mengubah ekspresi wajah Lai Shi dan rekan-rekannya. Saat mereka terus melihat ruang kegelapan yang menyelimuti jaring bercahaya mereka, gelombang rasa dingin menyembur ke dalam pikiran mereka. Tampaknya ruang kegelapan bahkan bisa menghancurkan cahaya. Bunuh dia! Lai Shi berteriak saat dia dengan cepat kembali ke keadaan tenang dan matanya pucat. Tidak peduli taktik apa yang dijalankan Lindong, selama dia terbunuh, semua kejadian aneh ini akan berhenti terjadi. Setelah mendengar suara Lai Shi, Chen Mu dan rekan-rekannya kembali sadar. Segera, segel tangan mereka berubah dan jaring bercahaya mulai menggumpal lagi. Banyak tombak bercahaya terbentuk dalam prosesnya. Pof-pof. Namun, kali ini, setelah tombak bercahaya terbentuk, mereka ditarik tiba-tiba dan kemudian menghilang ke udara tipis di bawah tatapan mengejutkan dari Chen Mu dan rekan-rekannya. Menisik. Formasi kami menghilang. Setelah Chen Mu dan rekan-rekannya melihat apa yang terjadi, mereka berteriak keheranan seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Setelah mendengar apa yang dikatakan, ekspresi wajah Lai Shi berubah drastis. Memang, jaring bercahaya itu berkurang dengan kecepatan yang bisa diamati dengan mata telanjang. Seolah-olah jaring bercahaya kehilangan energi dengan cepat. Pertahankan formasi.
Mata Lei Shi berkedip-kedip. Segera setelah itu, dia mengatupkan gigi dan telapak tangannya, sebelum pedang lembut berwarna hitam muncul di tangannya. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Lindong. Kali ini, dia telah mendorong Yuan Power di tubuhnya secara maksimal. Jelas, dia tidak ingin memberi Lindong waktu untuk melakukan sesuatu yang lucu. Ini adalah dunia pelahapku. Tidak ada tempat untuk lari. Bahkan ketika dia melihat Lei Shi yang masuk, yang disertai dengan ledakan energi yang menakutkan, Lindong hanya tersenyum. Dengan sentakan tubuhnya, Lindong anehnya lolos dari jaring bercahaya dan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah dia melihat Lindong menghilang, wajah mantan itu langsung pucat. Dia mencoba melihat sekeliling dalam kegelapan yang ekstrim sementara rasa dingin yang merayap di benaknya semakin kuat. Senior Lei Shi, kekuatan Yuan di tubuh kita menghilang dengan cepat. Tempat ini mencuri kekuatan Yuan kita. Sementara Lei Shi bingung, para praktisi kekaisaran tebing iblis itu berteriak ketakutan. Sementara orang-orang ini terkejut, wajah Lei Shi berkedut. Itu karena dia tahu bahwa kekuatan Yuan di tubuhnya juga menghilang secara perlahan. Rupanya, tempat kegelapan ini melahap kekuatan Yuan di tubuh mereka. Sialan! Pada saat ini, bahkan Lei Shi yang berkepala dingin tidak bisa menahan amarahnya. Dia kemudian menggeram, Lindong, keluar dan bertarunglah denganku, pengecut. Saya minta maaf. Cara saya melakukan sesuatu adalah bahwa saya hanya peduli pada hasil akhir, daripada prosesnya. Tiba-tiba, suara mengejek datang dari jurang kegelapan. Mata Lei Shi mengeras dan melemparkan pukulan brutal ke arah sumber suara. Namun, tidak ada tanggapan atau reaksi. Senior Lei Shi, formasi akan segera pecah. Semburan ketakutan menyapu mata Chen Mu. Dia kemudian melihat jaring bercahaya yang perlahan melemah. Ini adalah satu-satunya sumber cahaya mereka sekarang. Bahkan ketika Lei Shi mendengar kata-kata Chen Mu, yang pertama terus mengepalkan tinjunya. Dia tidak punya cara untuk keluar dari dunia kegelapan ini. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu tanpa daya agar kekuatan Yuan di tubuh mereka menghilang. Ketika kekuatan Yuan mereka benar-benar habis, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Lindong. Pof! Di bawah tatapan mengerikan dari Lei Shi dan rekan-rekannya, jaring bercahaya semakin lemah dan akhirnya menghilang. Akhirnya, tempat ini telah turun ke kegelapan total. Di atas hutan yang rimbun, kanopi kegelapan berbentuk persegi yang sangat besar telah menyelimuti udara. Bahkan cahaya pun dilahap oleh kegelapan. Di luar kanopi kegelapan berbentuk persegi, Lindong berdiri di atas pohon yang tinggi sambil menutup matanya dan menunggu waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, posisi mangsa dan pemangsa telah tertukar dengan sempurna. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB